Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih bersama-sama ngobrol santai di Jayakarta Hotel and Resort. Nah, tadi kita melihat ternyata bagaimana ketika berwisata tidak hanya dari pedagangnya saja, tapi wisatawan juga harus bijak dalam memilih wisata, baik itu kuliner ataupun dan sebagainya yang akan mereka kunjungi. Salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi. Pak Singgi, Yes. tadi saya yakin dari Dinas Pariwisata, dari paguyuban, dari pemerintah pasti ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada para pedagang maupun pelaku wisata dalam memberikan servis terbaik kepada para wisatawan. Nah, tapi tadi melihat ternyata wisatawan juga ternyata harus bijak Pak Singgi ya. Iya, betul. Kira-kira perlu nggak sih Pak upaya untuk juga memberikan edukasi kepada para wisatawan sehingga dua-duanya bisa bersinergi Pak Singgi? Sebetulnya sangat perlu sekali. Ya, dua-duanya itu harus kemudian menyatu di frekuensi yang sama. Kalau Iya. tadi saya sampaikan seperti itu. Hmm. Bagi pengelola atau bagi pelaku pariwisata, kita harus menjalankan sabta pesona. Hmm. Ya, jadi ada tertib, indah, bersih, sejuk, nyaman dan ramah. Sehingga apa? Menimbulkan kenangan yang baik. Ya. Nah, kalau kenangan itu kemudian akan feedback ke kita kenangan yang buruk, maka kemudian efeknya tidak akan datang lagi. Tapi saya yakin, belajar dari kasus yang kemarin, itu hanya oknum. Ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di Jogja. Banyak sekali kuliner-kuliner yang kemudian akan memberikan kemanjaan bagi para wisatawan. Baik dari sisi rasa, Betul. tempat, Ya. dan harga. Betul. Jadi saya berharap kejadian yang kemarin itu tidak perlu kemudian dipanjangkan Besar-besarkan lagi ini ya, Pak, bagian dari evaluasi bagi kita ya Pak Imam proses dan Pak pembelajaran. Anto, ya untuk kemudian terus memperbaiki layanan itu. Nah, kalau bagi wisatawan tentu sekarang ini kan itu tadi kalau kita bicara dari sisi wisatawan tentu informasi. Jadi kayak saya akan berkunjung ke satu tempat, pasti saya akan belajar di sana apa sih yang menarik dari sisi destinasinya, dari sisi kulinernya, apa yang spesial di sana, harganya berapa, saya akan belajar dulu tentu. Ya. Nah, saya berharap wisatawan juga seperti itu. Kalau mau ke Jogja ya belajarlah Belajar dulu, browsing dulu. Apalagi kalau kemudian bisa mendownload Visiting Jogja, di sana banyak informasi. Oke. Nah, ini bagian dari bagaimana proses belajarnya seorang wisatawan untuk kemudian bisa masuk ke sebuah destinasi atau sebuah wilayah untuk mereka banyak menggali informasi tentang itu. Artinya wisatawan juga harus cerdas tadi ya Pak ya. Gak sekedar ke Jogja datang asalnya tapi juga harus belajar dulu. Cerdas berwisata tadi penting ya Pak ya. Karena destinasi wisata itu tidak hanya Malioboro ya. Ya betul, banyak sekali pilihannya juga ya Pak. Iya banyak sekali. Di pinggiran-pinggiran sekarang tumbuh yang luar biasa. Dan itu direkomendasi untuk kemudian bisa berwisata dengan sehat tentunya. Tapi memang Pak Rin dan para pemirsa, namanya ke Jogja kalau belum ke Malioboro belum ya. Belum lengkap Pak, iya. Gitu. Belum dianggap sah. Benar. Itu daya tariknya. Ya. Makanya kemudian ini saya tidak kemudian hanya bertumpu pada paguyuban, tapi ini ekosistem. Ya betul. Kita bicara ekosistem kalau Betul. pariwisata. Di situ ada tadi bicara tentang transportasi. Ya betul. Bagaimana Trans Jogja, bagaimana becaknya, bagaimana andongnya bisa memberikan layanan terbaik. Pedagang kaki limanya, ya, bagaimana bisa memberikan produk dan layanan dan services yang baik. Ya. Kulinernya, kemudian akomodasi sepanjang itu. Ini kan luar biasa. Jadi ekosistem pariwisata di situ tumplek-blek. Ini harus dijaga dengan baik. Kemudian kita harus bisa sustain. Oke, baik. Artinya sekali lagi kita harus ingat bahwa ini adalah sebuah ekosistem ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar berbicara PKL saja, tapi juga banyak di dalamnya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana Pak Imam? Kita melihat ekosistem ini, apakah kira-kira bisa Pak ekosistem ini kita kembangkan bersama sehingga akhirnya juga memberikan dampak yang positif pada semua lini yang ada di Malioboro? Wah luar biasa. Saya cerita ini tadi Sabta Pesona itu kan juga melibatkan ekosistem. Di sana kalau kita lihat aja di Malioboro lah, kita harus bersih. Tapi di situ ada transportasi, ada becak, ada andong, ada bintor. Ini kalau sudah bicara gitu, kan tidak bisa lepas dari regulasi. Nah, regulasi nanti ya masukan dari Pak Singgi, masukan dari Dinas Kebudayaan, masukan dari PKL, masukan dari paguyuban
paguyubannya juga transportasinya ada, paguyuban Andong ada, paguyuban apa itu. Nah ini yang harus kemudian kita buat satu regulasi yang matang. Di dalam regulasi inilah yang semuanya harus taat untuk mentaati itu semua. Tetapi di dalam regulasi itu jangan dipikir tidak ada apa-apa. Di dalam regulasi ini ada anggarannya. Anggaran yang bisa mensejahterakan ekosistem itu pelakunya. Ya tahu ekosistem salah satu ekosistem di samping pelakunya itu pelaku yang menjalankan bukan orang yang datang, tapi pelakunya itu ya misalnya pedagangnya, pelaku transportasinya, ya atau pemandunya. Ini kan di dinas pariwisata ini saya yakin pemandu itu mesti ada sertifikasinya. Pasti ada sertifikasinya karena di mana-mana sehingga toh pemandu itu selalu menjelaskan hal-hal yang baik. Contoh saya itu tertarik dulu dengan seorang pemandu. Ada orang cerita, saya itu hanya dengan pemandu, dengan teman-teman saya hanya ketawa. Lewat Malioboro siang hari. Bersama teman-teman saya, bersama pemandu. Wah, Jogja sudah macet ya lewat Malioboro. Pemandunya bilang begini, justru macet ini luar biasa. Sudah, kemudian ini sudah jamnya, macet luar biasa bagusnya. Tapi begitu itu malam hari sama pemandunya dilewatkan malam hari. Bus selewat malam hari, gimana menarik nggak kalau malam hari? Enggak tuh. Dia bilang gitu, begitu cepat. Justru kemarin yang macet itu menarik. Menurut saya udah gitu aja. Baik, ternyata ini ya Pak ya, dari apapun yang kita mungkin kita coba di Jakarta, ternyata ada sisi yang menarik yang bisa kita nikmati di situ ya Pak ya. Mungkin dari Pak Sito ini Pak, bagaimana Pak, tadi kemarin memang sudah sempat terjadi, tidak bisa kita hindari lagi, tapi bagaimana kira-kira Pak Sito mengajak pariwisata untuk yuk kembali berwisata ke Jogja dan juga menikmati kuliner yang ada di Yogyakarta, khususnya di Malioboro, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Arin. Tentunya hal-hal yang mungkin kemarin sempat membuat heboh di media sosial, tidak kami pungkiri, namun semua itu adalah menjadi bahan kajian kami, mengevaluasi kami untuk ke depan lebih baik, dan kami bermitra dengan Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kota untuk menata diri kami secara fisik maupun secara moral. Karena yang saya kira untuk fisik pun tentu juga perlu ditata, untuk khususnya teman-teman PKL, masalah kebersihan, kerapian dan lain-lain, dan secara moral juga perlu dipahamkan bahwasanya yang selama ini kami sudah mengambil merubah mindset kami, yang dimana dulu isunya di luar itu hanya nyari untung, tapi kita enggak. Di sini kita menganggap bahwa keberadaan kami di Malioboro adalah sebagai pelayan atau tuan rumah yang ada sebagai pelayan pariwisata yang wajib untuk menjaga wisatawan itu merasa nyaman. Tapi juga perlu diketahui apa yang disampaikan, seperti yang disampaikan beliau Pak Sigit dan Pak Imam, bahwanya marilah kita bijak, wisatawan juga harus bijak. Harus bijak untuk kalau memang toh itu tidak ada daftar harga. Tentunya wisatawan bijaknya harus tanya berapa perpesnya. Jangan ujuk-ujuk langsung beli, yang notabene nanti ujungnya viral. Kalau memang ada baju atau daftar yang dibanderol 100, ya nawarnya aja 10.000, bahasanya kan gitu. Kira-kira ya Pak ya, selayaknya. Ya, makanya ini harus pembenahan semuanya. Dan tentunya untuk, sudah saya sampaikan ke depan, bahwasanya kami selaku komunitas yang ada, bekerjasama dengan pemerintah kota, ada semacam regulasi yang sudah kita terapkan secara di kepaguyuban kami sesuai dengan ADART kami dan sebagainya, untuk efek jera dan membuat citra Malioboro lebih baik. Ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sangat-sangat seperti beberapa tahun kemarin juga pernah terjadi. Bukan kami untuk membatasi teman-teman kita untuk mengais rezeki, tapi sudah menjadi konsekuensi ya, bahwasanya itu harus ditutup dengan mungkin waktunya ya tidak terlalu lama juga sementara sih ya Pak ya. Karena juga pembelajaran ke semua yang lain dan sebagainya itu sudah kita lakukan, karena beberapa tahun yang lalu juga tidak pernah terjadi. Dan juga perlu diketahui bahwa beberapa akhir-akhir ini yang ada bakso viral, bakso 40.000 per porsi, dan nasi goreng tok-tok 30, itu perlu diketahui bahwa itu bukan masuk dalam tanda kutip kawasan atau paguyuban kami yang di bawah naungan UPT Kebudayaan. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, para wisatawan, sekali lagi, terkait kejadian-kejadian yang mungkin membuat tidak nyaman dan membuat kita agak resah, saya mohon maaf karena saya juga selaku pariwisata di sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sampaikan juga jangan takut
datang ke Malioboro karena hal-hal yang kemarin. Alhamdulillah dengan viralnya kemarin tidak mengurangi pengunjung yang hadir di Malioboro. Dan mohon itu kelanjutannya lebih intinya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman atau mungkin seperti kemarin di lapangan, silahkan sampaikan kepada petugas yang ada di lapangan. Ya. Nanti akan segera kita tindak lanjuti atau sampaikan kepada pos Jogoboro yang ada di Taman Parkir Abu Bakar Ali. Nanti segera akan kita tindak lanjuti bersama teman-teman atau mungkin yang bersangkutan. Ya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi silakan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan diadukan ke pihak-pihak yang berwajib ya, Ya. Pak ya. Sehingga tidak menimbulkan citra yang kurang baik bagi Yogyakarta. Oke, rasanya masih banyak yang kita diskusikan Bapak, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Pak Singgi, Pak Imam dan juga Pak Sito. Kita berharap ya semakin banyak wisatawan yang juga cerdas dalam berwisata. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan obrolan asik kali ini. Dan juga Jayakarta Hotel and Resort. Di kesempatan luar biasa kita boleh ngobrol asik seputar wisata Jogja. Nah, jadi tunggu apa lagi kalau kemarin mungkin sempat viral kenangannya kurang indah. Yuk sekarang kita berlomba-lomba di-upload boleh story-nya kenangan yang baik Yogyakarta supaya lebih banyak wisatawan yang bisa kembali berkunjung di Yogyakarta yang berhati nyaman. Saya Fana Bella Arin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.